Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan membahas materi tentang mengaliri hati dengan kebaikan. Kebaikan adalah salah satu nilai yang paling mulia dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, baik itu dalam bentuk amal maupun perilaku sehari-hari. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Seringkali kita mendapati diri kita sebagai diri yang ringan untuk berbuat dosa, sehingga semakin lama kita merasa semakin berat untuk berbuat kebaikan. Hal ini mengakibatkan persepsi yang selalu negatif atas diri kita sendiri. Seolah karena terlanjur jauh dari jalan Allah, maka seperti tidak ada jalan lagi untuk kembali. Sehingga saat hati seolah penuh dengan hal yang tidak baik, kita tidak tahu harus bagaimana atau tidak tahu dari mana harus memperbaiki diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kewajiban bagi orang yang berbuat dosa atau keburukan adalah segera meninggalkan keburukan tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang tidaklah mudah untuk menggerakkan hati untuk meninggalkan keburukan tersebut. Meski begitu, ada satu hal yang paling kita lakukan saat hati terasa berat untuk meninggalkan keburukan. Jika hati kita ibaratkan sebagai gelas yang telah terisi dengan air kotor, maka apabila kita susah untuk menggantinya sekaligus, maka yang kita bisa lakukan adalah menuangkan secara terus-menerus air yang bersih ke dalam gelas tersebut. Maka lambat laun keruhnya air kotor akan bergantungan pada kebeningan air yang kita tuangkan tadi. Seperti itu pula lah hati kita. Jika kita merasa berat dan belum mampu menghapuskan keburukan di hati kita, maka janganlah kita terus menyesali keburukan yang bersarang di hati, tapi teruslah untuk berbuat segala kebaikan yang lain. Maka insya Allah sedikit demi sedikit keburukan yang ada di hati kita akan terhapuskan, sebagaimana yang wasiatkan Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan yang lainnya. Menurut Ibnu Qayyim di dalam Madarijus Salihin, beliau menjelaskan memperbanyak kebaikan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memperbanyak kesempatan dalam melaksanakan ibadah. Jika seorang hamba melakukan keburukan, berarti kesempatan yang telah dipersiapkan untuk kebaikan menjadi berkurang. Yang kedua, memperbanyak kebaikan yang dilakukan agar tidak berkurang, sebagaimana telah dikupas dalam masalah taubat, bahwa keburukan bisa menggugurkan kebaikan, entah secara keseluruhan ataukah sekedar terkurangi. Minimal akan melemahkan posisi kebaikan itu. Ceramah ini mengajak kita untuk memahami bahwa setiap individu dapat mengalami masa di mana hatinya terasa terbebani oleh kesalahan atau dosa yang telah dilakukan.
Ketika kita terasa gelap oleh keburukan, seringkali kita merasa sulit untuk menemukan jalan keluar atau memperbaiki diri. Namun dalam ajaran Islam tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki selama seorang memiliki niat yang tulus untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tentang mengalirkan air bersih ke dalam gelas yang kotor, memberikan gambaran yang kuat tentang pentingnya terus-menerus melakukan kebaikan. Meskipun hati mungkin telah tercemar oleh kesalahan, dengan konsistensi dalam berbuat baik secara perlahan-lahan, kebaikan akan menggantikan keburukan tersebut. Ini mengajarkan kita bahwa proses pemulihan dan perbaikan diri memerlukan ketekunan dan kesabaran. Selain itu, hadis yang disebut dalam ceramah menyoroti prinsip Islam untuk menghadapi keburukan dengan kebaikan. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam, yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menghindari perbuatan buruk, tetapi juga untuk aktif dalam menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang lain, bukan hanya hati kita yang menjadi bersih, tetapi juga kita dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Penjelasan dari Ibnu Qayyim menekankan pentingnya memperbanyak kebaikan dalam hidup kita. Ini mengajarkan bahwa kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, baik dalam melaksanakan ibadah maupun dalam tindakan-tindakan kebaikan kepada sesama. Dengan demikian kita dapat mengimbangi potensi penurunan akibat perbuatan buruk dengan konsistensi dalam melakukan kebaikan. Dengan pemahaman ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki, selama kita memiliki niat yang tulus untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Dengan mengalirkan kebaikan dalam hati dan tindakan kita, kita dapat menuju perbaikan diri yang lebih baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kuncinya adalah selalu penuhi hati kita dengan segala kebaikan yang kita bisa. Dengan itu, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat ini tentang mengaliri hati dengan kebaikan. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan pesan, saya mohon maaf. Sebagai penutup, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.